Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini ya, saya akan sharing ya mengenai eh, keyakinan ya, bahwa kita tahu ya di dalam Islam itu kan ada 3 jenis ya level keyakinan, yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Nah, kita bahas yang dasarnya aja ya, bahwa memang segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu bisa terjadi itu awalnya ya dari keyakinan, bahwa suatu keberhasilan pun itu dari keyakinan, suatu kegagalan pun ya itu dari keyakinan. Nah, jadi penting di sini kita ya untuk atau menanamkan keyakinan yang tepat di dalam diri kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi awal dari sebuah keberhasilan itu juga berawal dari keyakinan, dan eh, awal dari sebuah kegagalan, nah, itu pun dari keyakinan. Meskipun ya dengan kita yakin ya atau percaya itu nggak cukup ya. Dan setelah kita yakin, ada hal-hal yang memang harus kita lakukan gitu, harus kita ini ya, harus harus kita implementasikan. Nah, kayak gitu ya, nggak cukup hanya keyakinan, tapi yakin itu adalah merupakan taraf awal atau dasarnya, kayak gitu. Istilahnya untuk melangkah ke yang lain, kita itu yakin itu merupakan tahap pertama gitu ya, kelas dasarnya seperti itu, bahwa tidak ada suatu keberhasilan diperoleh tanpa keyakinan. Nah, seperti itu. Nah, di sini bagaimana kita menerapkan suatu keyakinan yang tepat ya di dalam kehidupan kita. Nah, memiliki keyakinan yang tepat di awal dari sebuah keberhasilan ya, atau ketenangan atau kebahagiaan. Nah, kebanyakan ya, nah kalau kita ngomong bahagia ya, mungkin ya secara hak sejatinya ya, mungkin di dunia itu nggak ada bahagia, tergantung orang yang menafsirkan juga. Ada orang bahagia dari materinya, ada orang bahagia dari karena merasa tenang, tentram meskipun materinya pas-pasan gitu kan, tercukupi, tetapi ya nggak begitu banyak ya, cukup aja, orang merasa lebih tenang, lebih tentram, bahagia, itu juga ada. Tetapi sebenarnya kalau bahagia yang secara sejatinya itu di dunia nggak ada namanya bahagia. Semua itu perjuangan semua gitu. Baik kita dalam sekolah ya, dalam sekolah, kuliah, ataupun dalam suatu keluarga pun, jika seandainya suatu keluarga itu suami istri misal ya, tenang, tentrem, nggak pernah berantem, nggak pernah ada masalah yang begitu ya, yang berat lah ya, ibaratnya ya masalah kecil-kecil wajar. Tetapi itu adalah suatu proses untuk penyesuaian, menyesuaikan satu dengan yang lain. Itu juga perjuangan gitu. Jadi di dunia ini ya, bahagia itu nanti di akhirat, di surga itu baru ada bahagia. Di yang namanya di dunia itu ya perjuangan semua, itu pengorbanan semua, itu juga usaha semua yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Apa pentingnya kita menerapkan suatu keyakinan di dalam diri kita? Nah, itu penting ya, karena kita yang namanya kehidupan itu sejatinya itu ada di dalam diri, di dalam hati kita, di dalam kolbu. Nah, jadi bukan di luar ya. Jadi keyakinan itu pun adanya di dalam. Kayak misal kita beriman kepada Tuhan, itu kan ada di dalam juga. Kita mengenal Tuhan dan Rasul-Nya itu juga ada di dalam ya, bukan di luar. Nah, terus jadi kita harus berusaha memasukkan segala sesuatu eh, yang dimasukkan ke dalam pikiran kita, ya, ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita ya, terutama ya, di dalam diri kita, kehidupan kita itu harus hal-hal yang positif. Jadi hal-hal yang negatif itu jangan dimasukkan ke dalam
diri kita, dalam hidup kita ya, meskipun ya terkadang ya namanya perjalanan hidup ya ada juga ya hal negatif, tapi ya kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara menghadapinya dengan ini ya, sebaik mungkin. Nah, seperti itu ya. Nah, terus jadi hal-hal yang, sekiranya, kita jangan berpikiran negatif kayak misal hidup itu penuh dengan kesedihan, ya meskipun kita terkadang juga namanya manusia, kita kadang sedih juga, kita susah juga gitu kan, kita sengsara ya memang seperti itu ya realitanya terkadang ya kehidupan. Tetapi itu jangan kita lantas kita hanya memikirkan itu, terus itu jangan, gitu. Jadi, percaya bahwa hidup itu penuh dengan kesedihan, penuh dengan, kesengsaraan, penuh dengan kepedihan dan sangat sulit untuk dilalui. Itu jangan dimasukkan ke dalam pikiran kita. Ya meskipun ya realitanya terkadang seperti itu juga, kita nggak munafik ya, namanya kehidupan naik turun ya. Namanya manusia pasti ada tertawa, ada sedih gitu kan, ada tertawa, ada menangis, ada seneng, ada sedih juga gitu kan, ada bahagia, ada susah. Nah, itu udah rumusnya kehidupan itu memang, ini ya, saling melengkapi. Nah, tetapi meskipun kita mengalami hal seperti itu, kayak sedih, tapi kita jangan terlalu larut di dalam kesedihan itu. Kita sengsara, kita jangan terlalu tenggelam dalam kesengsaraan itu. Ya, karena segala sesuatu, baik itu hal positif ataupun negatif, nah kita diajarkan ya untuk di dalam agama kita supaya kita mengambil hikmah yang ada. Hal positif ataupun negatif itu di balik itu tuh ada hikmahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita harus berprasangka baik kepada Tuhan dan juga kita harus berpikir positif untuk menghadapi kehidupan kita. Jadi jangan tanamkan di dalam diri kita bahwa hidup itu, penuh dengan kesedihan, kesengsaraan, penuh dengan, penderitaan ataupun, sangat sulit untuk dilalui. Nah, itu jangan seperti itu, jangan dimasukkan keyakinan yang seperti itu. Ya, jadi, karena itu akan mempengaruhi ke dalam perjalanan kita nanti gitu, akan dari pikiran masuk ke hati, dari hati nanti akan mengimplementasikan di dalam suatu bentuk kejadian di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau udah masuk ke alam bawah sadar ya, itu, aduh udah kita harus hati-hati sekali ya di situ ya. Nah, jadi harus kita saring lah, apa-apa. Nah, jadi apa, keyakinan apa yang, eee perlu kita terapkan ya di dalam diri kita, yaitu yang pertama, yaitu kita harus mencintai diri sendiri. Nah, kita harus berusaha mencintai diri sendiri, memahami diri sendiri, perasaan sendiri, hati kita sendiri, kita harus kenal, kita harus tahu, dan kita harus mencintai diri sendiri. Bagaimana, contohnya ya, kita harus menerima, memaafkan kesalahan diri sendiri, kita harus menerima diri sendiri apa adanya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, apapun itu ya, hal positif, hal negatif. Kita harus, menerima apa adanya, ikhlas. Kalau di dalam Jawa itu nerima ing tandum ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus ikhlas dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita, bahwa semua itu, semua kejadian peristiwa itu sumbernya itu dari Allah gitu, Tuhan yang memberikan. Jadi kita harus ikhlas bahwa itu memang setiap orang sudah ada garisnya, udah jalannya dan udah ditakdirkan masing-masing ya jalan hidupnya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berusaha melepas itu ya. Melepas di sini dalam artian kita harus ikhlas dengan diri kita, keluarga kita dan keadaan kita. Ikhlas bahwa semua itu adalah ya, semua kehidupan itu dari Tuhan. Nah, seperti itu ya. Baik itu yang bentuk apapun. Nah, kita harus berpikiran yang positif. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus, mengenali diri kita sendiri, hati kita, perasaan kita, siapa yang paling memahami diri kita.
Ya hati kita, ya diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan saudara, ataupun bukan sahabat atau teman, ya diri kita sendiri, gitu kan. Yang lebih paham pada diri kita, yang lebih ngerti perasaan kita, yang lebih tahu hati kita, ya diri kita sendiri ya tentunya ya. Bukan orang lain ataupun suami atau istri ataupun apa gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, jadi gimana kita caranya mengendalikan ya bahwa sesungguhnya ya di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging ya. Jika daging itu baik, maka baik seluruh tubuh. Jika daging itu jelek, maka jelek seluruh tubuh. Nah, daging itu adalah hati, ya kan? Nah, kalau hati kita positif, hati kita baik, kondisi sehat, nah maka badan kita pun secara jasmani akan sehat. Kalau hati kita negatif, maka badan kita baik secara jasmani ataupun rohani pun akan negatif. Karena itu akan menyerap energi negatif dan positif itu akan terserap melalui hati itu ya. Nah, jadi kita harus berusaha menjaga hati kita supaya tidak mudah untuk apa ya, terbawa oleh situasi dan kondisi. Dalam artian kita harus bisa menjaga hati kita supaya tidak mudah terluka, tidak mudah tersakiti, dan tidak mudah untuk kecewa. Nah, jadi kita harus mengantisipasi itu ya, kayak gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang negatif itu masuk ke dalam hati kita. Nah, seperti itu. Jadi, apalagi ke pikiran kita, nyampe masuk ke dalam hati, ke dalam perasaan, terus ke dalam alam bawah sadar kita, itu jangan sampai ya. Jadi harus hal-hal yang positif saja ya. Karena itu nanti akan menyerap energi-energi positif. Tapi kalau pikiran dan hati kita negatif, maka nanti yang akan terserap pun hal yang negatif juga. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya bahagia atau tenang atau tentrem yang dirasakan itu ada di dalam diri kita ya, di dalam hati kita, rasa kita, kolbu kita, bukan di luar ya. Nah, jadi kita harus berusaha belajar masuk ke dalam diri. Nah, diri yang sejati ya, yang sejati gitu. Nah, terus pikirkan yang positif. Jadi kita berusaha untuk mengarahkan pikiran ke hal yang positif karena itu akan menyerap energi-energi yang positif juga. Nah, gitu ya. Jadi kayak misal kita pingin hidup tenang, kita pingin mencapai suatu keberhasilan, mencapai tujuan tertentu. Nah, itu pun kayak kita pingin bahagia, mungkin itu kan berawal dari dalam diri kita. Sebenarnya rasa kita yang merasakan, hati kita yang merasakan, bukan di luar diri kita ataupun orang lain, iya kan? Nah, jadi kita harus menentukan itu yang ada di dalam diri kita sendiri. Bukan kehidupan itu bukan di luar ya, tetapi di dalam diri. Sejatinya seperti itu ya. Nah, terus yang yang pertama, itu kita harus mengenal diri sendiri, hati kita sendiri, mengendalikan perasaan sendiri supaya jangan terluka. Jadi hal-hal yang bisa membuat hati kita terluka, kecewa, ataupun tersakiti ya kita hindari ya, jangan dimasukkan di dalam pikiran kita, hati kita, ataupun di dalam kehidupan kita. Nah, itu ya yang pertama. Nah, yang kedua itu kita selalu bersyukur. Nah, jadi di sini yang namanya bersyukur itu kan banyak ya memang hal yang harus kita syukuri. Nah, jadi yang namanya rezeki itu kan luas ya, nggak hanya melulu uang dan materi dan kekayaan, harta, kemewahan dunia itu nggak mesti itu. Kayak misal kesehatan itu juga merupakan rezeki, ya kan? Kita dikasih sehat, dikasih badan yang seger, yang sehat, yang bisa beraktivitas sehari-hari. Nah, itu juga kan merupakan suatu rezeki. Lah sekarang kita punya duit banyak, apa artinya duit banyak tetapi badan kita nggak sehat? Seminggu sekali harus cuci darah, harus kontrol ke rumah sakit dengan nominal sekian misal ya, yang lumayan gede gitu kan, dengan
berobat, apalagi harus berobat ke luar negeri yang menghasilkan banyak biaya ke sana, sekali berobat aja sekian. Belum kalau setiap bulan harus kontrol, harus beli nebus obat ini itu. Nah, ya kita punya uang banyak juga kan lama-lama berkurang juga kan. Nah, tapi ya ya gitu, itulah kita harus pandai-pandai bersyukur ya dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, termasuk juga kesehatan, karena kesehatan itu harganya mahal loh. Jadi kita nggak bisa kentut aja, itu bisa masuk rumah sakit habis biaya banyak itu. Nah, jadi kita harus pandai-pandai mensyukuri, bersyukur dengan apa yang ada, dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya. Jangan membanding-bandingkan ke orang lain yang mungkin lebih dari kita, itu jangan ya. Jadi kita mensyukuri apa yang ada, bahwa di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan ya sama Allah ya, bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Nah, nikmat itu kan bisa berarti banyak, nggak hanya melulu duit dan materi ya. Bisa berupa kesehatan, itu juga rezeki. Bisa berupa kita dikasih pemahaman mengenai suatu ilmu, itu juga rezeki. Bisa kita dikasih ketemu sama teman lama, sama saudara, ataupun berkumpul sama keluarga. Nah, itu juga rezeki juga. Jadi rezeki itu pengertiannya itu sangat luas sekali ya. Jadi kita jangan mempersempit pemahaman kita bahwa rezeki itu artinya uang, itu bukan itu. Uang itu merupakan salah satu dari bentuk rezeki. Nah, seperti itu. Jadi kita harus ini ya, lebih banyak bersyukur, meskipun ya kalau orang-orang yang sudah mencapai hakikat mungkin ya, bukan syariat saja, mungkin apapun yang kita hadapi, apapun yang apa yang kita lalui, suatu peristiwa atau kejadian di dalam kehidupan kita, baik itu hal yang positif ataupun hal negatif sekalipun, itu kita harus bersyukur gitu. Kenapa? Nggak hanya hal positif saja dan negatif. Karena apa? Karena ya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu kan berjalan atas izin Tuhan, gitu kan. Jadi kita harus ikhlas, harus ridho meskipun itu menyakitkan bagi kita, meskipun kita nggak menghendaki, nggak menginginkan hal itu, tetapi itu sudah menjadi ketentuan Tuhan, takdirnya ya, sudah jalannya harus melewati itu. Ya kita harus ikhlas, kita harus ridho. Nah, barang siapa yang kita ridho dengan ketentuan Tuhan, kita ikhlas dengan apapun, baik itu hal positif ataupun negatif yang terjadi, ya ridho dengan keputusan Tuhan ke kita, maka sebaliknya Allah pun akan ridho kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi kita harus, dalam istilah Jawa itu, nerima ing pantum ya. Kita harus ikhlas dengan apa yang terjadi, baik itu hal yang positif, apalagi hal yang negatif. Kayak kita terjatuh ya, alhamdulillah lah, alhamdulillah gitu kan. Kita kehilangan sesuatu ya, alhamdulillah. Nah, seperti itu ya, dibiasakan ya. Kita selalu bersyukur dengan apa yang ada, yang sudah dikasih kepada kita ya, sama Tuhan dikasih kepada kita. Jangan kita membanding-bandingkan, saya kok hidupnya begini, teman saya kok hidupnya begitu, lebih baik, lebih ini, lebih itu jangan ya. Karena kalau kita memandang ke atas, itu nanti kita jadi kurang rasa bersyukur kita. Jadi kita melihat ke atas itu untuk kita supaya lebih maju, lebih berkembang. Nah, kita melihat ke bawah, masih banyak orang-orang yang ada di bawah kita yang dia ya untuk hari-hari aja misal masih susah. Nah, jadi masih banyak dari mereka yang ada di kehidupannya masih di bawah kita gitu kan. Jadi kita harus pinter-pinter bersyukur di situ. Nah, itu nomor 2 ya yang harus kita tanamkan di dalam diri kita supaya kita hidup tenang, tentrem, kita bahagia ya, mungkin bahagia dalam versinya kita sendiri gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya itu ya meskipun manusia itu ada kekurangan dan kelebihan ya, bukan berarti uh, itu suatu hal yang bertolak belakang. Jadi kekurangan dan kelebihan setiap manusia itu memang
untuk saling melengkapi. Kalau kita memahami kekurangan kelebihan, di manakah seseorang punya kelebihan misal ini misal. Nah, di mana letak kekurangannya? Letak kekurangannya ya di kelebihannya itu. Di mana letak kelebihan orang yang punya kekurangan? Lah, letak kelebihannya di mana? Ya di kekurangannya itu. Kelebihannya dia ya ada pada kekurangannya itu. Kekurangan orang itu ya ada di kelebihannya itu. Nah, bingung ya kita ya kalau belum memahami itu ya. Jadi antara kekurangan dan kelebihan itu bukan suatu hal yang terpisah ya, itu untuk saling melengkapi. Dan apapun itu kita harus selalu bersyukur ya dengan apa yang ada. Nah, seperti itu karena kehidupan itu ada yang ngatur lah ya seperti itu ya. Nah, jadi kita melihat ke bawah itu untuk supaya kita lebih bersyukur dengan apa yang sudah dikasih Tuhan kepada kita. Nah, terus ya, dan supaya hati kita itu lebih tenang gitu kan, lebih tentrem. Nah, terus yang ketiga, ya keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, itu yang ketiga, itu kita harus berusaha menjadi diri sendiri. Jangan menjadi orang lain. Kayak misal kita melihat teman kita, dia sukses, dia berhasil, dia punya rumah banyak kan, asetnya di mana-mana, usahanya banyak, cabang di setiap kota ada. Kenapa kok kita hidupnya seperti ini? Nah, kita jangan menilainya dari sisi itu ya. Jadi setiap orang itu mempunyai jalan hidup masing-masing yang berbeda dan dikasih rezeki yang berbeda. Dikasih rezeki sedikit bukan berarti Tuhan nggak sayang ke kita. Justru karena Tuhan sayang ke kita, maka kita dikasih rezeki ya, ya cukup aja lah, cukupan aja gitu kan. Nah, ada orang ya itu. Jadi kita harus bisa membedakan apa yang terbaik buat diri kita menurut kita dan apa yang terbaik yang diberikan kepada kita menurut Tuhan itu mungkin terkadang berbeda ya. Nah, seperti itu. Karena kita sadari juga manusia itu pemahamannya penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus berpikir segala sesuatu yaitu ya terbaiklah untuk kita menurut Tuhan, menurut Allah. Jangan kita menilai dari menurut diri kita sendiri. Nah, karena manusia itu banyak kelirunya, banyak salah, nggak tepatnya di situ, ya kan. Nah, terus yang selanjutnya, yang ketiga itu kita harus berusaha menjadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Karena setiap orang itu ibarat berlari, berawal dari situasi dan kondisi yang berbeda, dan berawal dari titik yang berbeda juga. Kayak misal seseorang membangun suatu ekonomi, dia mungkin ada bekal ya, atau dari orang tuanya, dari leluhurnya, atau warisan mungkin, atau bekal. Lah, berbeda juga hasilnya nanti. Kalau seseorang berlari dari titik nol, sama dia ada pegangan ya tentunya berbeda. Jadi setiap orang itu start berawal dari titik yang berbeda. Jadi kita nggak bisa menyamakan hasilnya harus sama, itu nggak bisa. Seperti itu ya. Jadi kita harus memahami ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu tadi yang ketiga ya, kita harus menjadi diri sendiri gitu. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, nah kita harus mampu melakukan nah apapun yang kita inginkan. Nah, yang di sini yang kita inginkan hal positif ya tentunya, jangan hal yang negatif. Ya, jadi kita harus yakin bahwa kita bisa, kita mampu meraih apa tujuan kita bisa mencapai apa cita-cita kita bisa kan, kita layak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu kita harus tanamkan keyakinan itu. Nah, selain itu juga kan kita punya Tuhan, kita punya Allah, bahwa Allah itu sudah berjanji loh di dalam Al-Quran. Barang siapa yang meminta sesuatu menginginkan sesuatu, maka mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Nah, itu kan sudah janjinya Allah. Jadi kita ya bagaimana caranya kita meminta aja. Harus sering, harus continue, harus istiqomah, harus sungguh-sungguh, harus serius, harus kapan waktu yang tepat di sepertiga malam terakhir. Kita harus misal sholat hajat, sering kalau misal kita punya hajat tertentu, harus dibiasakan sholat hajat, atau sholat duha, ataupun
bangun di sepertiga malam terakhir. Nah, itu waktu-waktu yang mustajab. Jadi ada cara-caranya ya. Jadi barang siapa yang menginginkan sesuatu, maka mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Nah, seperti itu. Jangankan kita orang muslim, orang kafir aja yang dia Katolik, Nasrani, Hindu, Buddha, bahkan ateis pun meminta kepada Tuhan rezeki juga mereka dikasih, ya kan? Tapi dikasihnya Allah itu kan punya standar tersendiri. Kalau kita dikasihnya sedikit ya, kita harus bersyukur bahwa itu yang terbaik buat kita. Banyak orang dikasih rezeki yang banyak, harta melimpah, tetapi mereka kufur nikmat, mereka tidak bersyukur, mereka tidak percaya dengan Tuhan, keluarganya berantakan, anaknya nakal-nakal, itu banyak seperti itu ya. Jadi kehidupan itu ya kayak cokromanggilingan, ada positif dan negatif yang selalu berdampingan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita harus yakin bahwa aku bisa, aku mampu, aku layak untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, untuk mencapai cita-cita saya, dan aku pantas untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu, misalkan dengan hal yang positif juga ya. Nah, itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 5, nah itu kita bahwa kehidupan itu seperti ilmu tandur ya, ilmu tanam. Jadi kita harus ya, setiap agama yang samawi itu pasti mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada orang lain, kepada alam, kepada tumbuhan, kepada binatang, kepada semua ya yang ada di alam ini ya. Nah, jadi itu diajarkan, termasuk juga di dalam Islam, Al-Quran juga diajarkan bahwa kita harus berusaha berbuat baik, bahwa Allah itu Al-Hakim, adil. Meskipun kita berbuat baik, tidak mesti selalu dibalas dengan kebaikan. Terkadang dibalas dengan kejahatan. Nah, makanya di situ kita jangan berharap kebaikan dari orang lain. Nah, itu akan membuat hati kita sakit, hati kita terluka di situ. Kita berbuat baik, menolong orang lain, kita jangan berharap kebaikan dibalas dengan kebaikan yang sama. Nantinya kita akan kecewa di situ. Nah, karena terkadang kebaikan bisa dibalas dengan kejahatan. Nah, tetapi bukan berarti setelah kita trauma, ngapain kita berbuat baik, nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Ujung-ujungnya juga cuma kita dimanfaatin, cuma kita disakitin, cuma kita dikecewain doang, cuma balasannya kayak telek. Nah, terus kita berubah jadi orang jahat. Nah, apakah ya seperti itu? Kan enggak ya? Karena kalau kita punya iman, kita punya keyakinan, nah kita harus percaya bahwa Tuhan itu adil, seadil-adilnya, Al-Hakim, yang adil dan bijaksana. Jadi kalau kita menanam kebaikan dibalas dengan kejahatan, ya itu nanti urusan Tuhan yang akan mengatur semuanya, akan ngebales mereka-mereka itu ya. Jadi kehidupan itu seperti ilmu menanam. Jadi apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Ya meskipun seperti tadi kita menanam kebaikan belum tentu dibalas dengan kebaikan, tapi malah dibalas dengan kejahatan, dengan rasa sakit hati, dengan terluka, dengan kecewa, itu banyak seperti itu. Makanya kita berbuat sesuatu itu ikhlas tulus karena Tuhan. Ya, karena kita mengharap ridho Tuhan, bukan dari balasan dari manusia. Nah, itu harus kita tanamkan juga di dalam hati kita supaya apa? Supaya kita tidak mudah terluka, supaya kita tidak mudah tersakiti, dan supaya kita tidak mudah kecewa gitu kan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain ke kita. Ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Nah, itu banyak seperti itu. Kita pun harus paham ya mengenai hal itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya kita harus berusaha selalu berbuat baik ke orang lain ya. Meskipun nggak selamanya perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Nah, tapi kita harus yakin bahwa Allah, Tuhan itu adil ya. Adil, Al-Hakim, adil dan bijaksana. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang kelima ya. Terus yang keenam, kita harus bisa mengambil, kita percaya dan yakin bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita
ataupun orang lain atau saudara atau siapalah orang terdekat kita ya, atau di dalam diri kita sendiri, keluarga kita. Nah, itu segala kejadian dan peristiwa, baik itu hal yang positif ataupun yang negatif, semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Meskipun hal yang negatif itu pun bukan sia-sia karena itu bisa terjadi itu atas izin Tuhan, ya kan? Nggak ada segala sesuatu di dunia ini terjadi yang tanpa izin Tuhan, itu nggak ada. Segala sesuatu, hal negatif pun terjadi, itu karena Tuhan mengizinkan. Makanya peristiwa kejadian itu terjadi. Nah, jadi kita harus berusaha mengambil hikmah dari semua itu. Hikmah dari hal-hal yang positif dan hal yang negatif. Jadi nggak cuma positif aja yang ada hikmahnya. Sesuatu kejadian atau peristiwa ya yang itu menjadikan suatu hikmah atau pelajaran bagi diri kita, bagi orang lain, atau bagi yang menjalaninya, atau bagi orang di sekitar terdekatnya, ya, itu juga hikmah, gitu. Jadi hikmah itu nggak melulu hal yang positif, hal yang negatif, kayak Sunan Kalijogo dulu, Raden Syahid ya, dia jadi berandal Lokajaya di merampok ya, di jalanan merampok, ketua berandal perampok Lokajaya. Nah, itu adalah merupakan suatu proses, tapi itu juga meskipun perampok, tapi ada hikmahnya. Ketemu dengan Sunan Bonang yang akhirnya menjadi gurunya, terus dia bertapa, mempelajari agama Islam, akhirnya diangkatlah dia jadi wali. Bahkan ketua dari Wali Songo, itu kan ketuanya kan Sunan Kalijogo ya, yang asli dari tanah Jawa. Nah, itu seperti itu. Jadi segala suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan ini, baik itu yang negatif ataupun yang positif, itu semua ada hikmahnya. Dan semua itu terjadi atas izinnya, izin Tuhan, karena Tuhan mengizinkan gitu. Kalau Tuhan nggak mengizinkan, itu nggak akan pernah terjadi sesuatu di dunia ini. Segala sesuatu bisa terjadi itu berjalan atas izin dan kehendaknya. Nah, seperti itu ya. Tadi di sini antara izin dan ridho itu berbeda ya. Jadi sesuatu yang diizinkan itu belum tentu diridhoi. Tapi sesuatu yang diridhoi itu sudah pasti diizinkan. Nah, jadi kayak misal nih kita berdoa pingin ini, tapi kita memaksa harus dikabulkan. Tapi Allah belum, ya mungkin Allah bisa mengizinkan itu terjadi, tetapi belum tentu diridhoi. Kayak misal kita pingin punya bisnis banyak di setiap kota, terus materi kita banyak, punya ini, punya itu. Nah, tapi Allah memberikan kita ya cukup aja gitu kan. Nah, kita pun nggak boleh suudon kepada Allah. Allah masa orang kafir aja kehidupannya bisa seperti itu, kita orang muslim kok seperti ini. Nah, itu kan suudon ya. Karena menurut Allah itu mungkin kalau seseorang dikasih rezeki yang banyak itu nggak selalu efeknya positif ya. Bisa dia disibukkan dengan usahanya, dengan bisnisnya, dengan disibukkan dengan kegiatannya, mengumpulkan materi. Nah, jadi kufur nikmat, jadi rasa bersyukurnya kurang, bahkan mungkin nggak bersyukur. Saya kan bisa ini semua karena hasil kerja keras saya, karena usaha saya, karena kepinteran saya. Nah, itu kan nggak boleh ya seperti itu. Nah, mungkin mereka yang dikasih rezeki yang lebih, mungkin bisa jadi berpikiran seperti itu. Ya memang nggak semuanya ya. Terus ngefek juga kalau kita dikasih usaha yang banyak, sibuk dengan pekerjaan duniawi. Nah, kita lupa dengan ibadah kita kepada Allah, kita mengingat kepada Tuhan, kita berkomunikasi kepada Tuhan jadi berkurang. Nah, bisa jadi misal kita dikasih rezeki banyak nih, tapi keluarga kita berantakan, anak kita nakal, susah diatur. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus tanamkan di dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada Tuhan ke kita itu adalah yang terbaik menurut Tuhan. Nah, bukan menurut kita ya, tapi harus menurut Tuhan, menurut Allah. Jadi kita nggak boleh suudon atau berprasangka negatif ya.
Jadi ya segala sesuatu itu ya berjalan atas izin dan kehendaknya pun kita harus ikhlas dan ridho dengan apa yang sudah menjadi ketentuan Tuhan untuk kita, apa yang sudah menjadi jalannya Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kepada kita, apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk kita, kita harus ikhlas dan ridho. Maka di sisi lain pun Allah akan ridho kepada kita. Jadi kita ridho kepada Allah, kita ikhlas kepada Allah, dan Allah nantinya akan ikhlas dan ridho juga kepada kita. Nah itu kita ini ya, di ilmu hakikat makrifat, taurekoh makrifat itu ada ya. Kita harus ridho dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan nantinya pun Allah akan ridho kepada kita. Nah seperti itu. Nah jadi itu ya hal-hal yang memang keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita supaya kita bisa lebih ini ya, bisa mencapai suatu keberhasilan tertentu dalam kehidupan kita, bisa hidup lebih tenang, tentrem, damai, dan juga mungkin bahagia ya. Nah, menurut versinya masing-masing ya, karena bahagia setiap orang itu berbeda. Jadi yang harus kita tanamkan itu yang pertama, kita harus mengenal diri sendiri. Kita harus tahu, mengenal hati kita sendiri, mengendalikan perasaan kita sendiri. Hal-hal yang negatif jangan dimasukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, dan di dalam kehidupan kita. Karena hal negatif nanti akan menyerap energi negatif. Hal positif yang ada di dalam diri kita nantinya akan menyerap hal yang positif juga. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kedua itu kita selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, apapun itu bentuknya, baik itu hal yang positif ataupun yang negatif. Ya, kita harus tetap bersyukur, nggak hanya yang positif saja yang bersyukur nih. Negatif juga kita harus berusaha belajar untuk selalu bersyukur. Ya, yang ketiga, kita menjadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Karena setiap orang diciptakan, dilahirkan itu dari situasi dan kondisi yang berbeda dan dari titik yang berbeda juga. Gitu. Jadi hasilnya pun ya berbeda, jangan disamakan. Nah, gitu ya. Kita harus ini menjadi diri sendiri. Nah, yang keempat itu kita yakin bahwa kita mampu, kita bisa, kita layak, kita pantas untuk mencapai cita-cita kita, tujuan kita, keinginan kita, bahwa Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, barang siapa menginginkan sesuatu, maka mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang kelima, nah, itu kita harus selalu berbuat baik atau berprasangka baik atau berpikiran positif ke orang lain. Nah, seperti itu. Meskipun kebaikan tidak selamanya dibalas dengan kebaikan. Terkadang kita berbuat baik dibalas dengan kejahatan, hal yang menyakitkan dan kecewa itu banyak. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu adil dan memiliki sifat al-hakim, yang adil dan bijaksana. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yang keenam itu kita dari segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang terjadi, baik itu hal yang positif ataupun negatif, nah kita harus belajar mengambil hikmah dari semua itu. Karena segala sesuatu itu pasti ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Dengan ujian, dengan cobaan, dengan hinaan, cercaan, cacian, itu akan menjadi kita semakin kuat. Ingat ya, sifat-sifat bumi ya, semakin dicela, semakin dihina, semakin diinjak-injak, dia akan semakin kuat, akan semakin tangguh, dan akan semakin lebih dewasa menghadapi segala sesuatu, akan semakin baik. Nah, itu ya, jadi kita harus belajar dengan sifat-sifat bumi ya, seperti itu ya. Nah, jadi segala ujian, segala kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus berusaha mengambil hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, ada pelajaran yang tersembunyi di dalamnya yang membuat kita lebih kuat, lebih tangguh, lebih dewasa, dan lebih baik lagi ke depannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita ini ya, hidup itu memang sejatinya itu ada di dalam diri kita ya, bukan di luar ya. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhan. Jadi kehidupan itu ada di dalam rasa kita sebenarnya ya. Nah, mungkin itu ya yang
saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan sampai ketemu ya di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa ya like dan subscribe ya, supaya channel ini bisa lebih cepat berkembang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.